Apa itu investasi? Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Serpe et al. Tahun 2005 merumuskan investasi dengan pengertian mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset real dan investasi pada aset finansial. Investasi pada aset real antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham dan obligasi. Ada dua cara dalam berinvestasi pada aset finansial. Yang pertama, investasi secara langsung. Artinya, dengan memiliki surat berharga atau saham tersebut, pemilik dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Yang kedua ada investasi secara tidak langsung. Artinya, pengelolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi para pemegang surat berharganya untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharganya. Kepemilikan aset secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. Contohnya, membeli reksadana. Baiklah, proses investasi menurut Frank J. Fabozzi. Frank J. Fabozzi adalah seorang ahli keuangan terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang manajemen investasi. Menurutnya, proses investasi adalah serangkaian langkah sistematis yang harus dilalui oleh investor untuk mencapai tujuan keuangannya. Frank J. Fabozzi menguraikan proses investasi menjadi 5 tahap penting, dimulai dengan menetapkan sasaran investasi yang mencakup penentuan tujuan finansial, jangka waktu, dan toleransi risiko investor. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan kebijakan investasi yang melibatkan alokasi aset, penetapan batasan, dan strategi rebalancing portofolio. Tahap ketiga fokus pada pemilihan strategi portofolio, baik secara pasif maupun aktif, yang disesuaikan dengan preferensi investor. Selanjutnya, investor melakukan pemilihan aktiva dengan memanfaatkan analisis fundamental atau teknikal, sambil memperhatikan prinsip diversifikasi. Proses diakhiri dengan pengukuran dan evaluasi kinerja investasi secara berkala, menggunakan berbagai benchmark dan rasio keuangan untuk memastikan strategi yang dipilih tetap sejalan dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses investasi menggunakan strategi pamer. Secara lebih sederhana dan praktis dalam proses manajemen investasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan 5 langkah strategi pamer sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan portofolio. Perencanaan portofolio untuk menentukan jangka waktu investasi atas tujuan investasi. Hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah tingkat pendapatan yang diinginkan, tingkat resiko yang dihadapi, dan ketersediaan dana di mana ketiga-tiganya benar-benar harus sesuai. Yang kedua ada analisis portofolio. Investor hendak melakukan pengumpulan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai jenis investasi yang akan dijadikan portofolio. Secara garis besar, investasi dapat dibagi menjadi dua, yakni investasi pada aset real dan investasi pada aset finansial. Contoh investasi aset real adalah tanah, bangunan, rumah, hewan ternak, dan barang dagang, dan juga lain-lainnya. Contoh investasi aset finansial adalah saham, obligasi, waran, opsi saham, reksadana, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk portofolio. Setelah mengenal dengan baik berbagai jenis investasi, maka langkah ketiga adalah membentuk investasi portofolio dengan melakukan seleksi terhadap berbagai jenis investasi yang ada. Yang keempat, evaluasi portofolio. Untuk mengevaluasi portofolio adalah dengan melakukan pengukuran dan perbandingan. Pengukuran secara sederhana dapat dilakukan dengan menilai kinerja masing-masing jenis investasi. Menggunakan pendekatan nilai pasar, saat ini dikurangi nilai perolehannya. Kemudian dibagi dengan nilai perolehan. Yang kelima, revisi portofolio.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari langkah evaluasi kinerja portofolio investasi. Evaluasi hasil tentunya akan mendapatkan tingkat hasil rata-rata dari seluruh jenis investasi yang ada dalam portofolio investasi. Dengan melakukan pengukuran perbandingan antara jenis investasi yang ada dalam portofolio dengan jenis investasi lainnya, maka dapat memutuskan apakah melakukan revisi total atau revisi sebagian dari seluruh portofolio investasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari investasi. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu untuk membentuk suatu daya khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Lalu untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Lalu yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan yang terakhir, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Alasan seseorang melakukan investasi ada 3, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Orang bijaksana akan berpikir bagaimana sih meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Kedua, mengurangi tekanan inflasi, di mana dengan melakukan investasi, seorang dapat menghindarkan diri dari penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat penurunan inflasi. Terakhir, dorongan untuk menghemat pajak, di mana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat.